Dan saya sering menjarain orang dari dulu. Oh iya. Ya sebelum saya jadi pengacara saya udah menjarain orang. Tanya aja mereka. Tapi hari ini kalau ada penegak hukum seperti polisi, jaksa yang ngotot ingin menjarakan orang, padahal dalam pertimbangan hukumnya masih bisa diperbaiki mental dan moralnya, ya sebenarnya ada apa gitu loh. Kalau ada perampasan aset itu disahkan, Abang setuju? Setuju banget. Bila perlu hukum mati gitu. Sampai diinjek palanya kemarin. Aduh, saya nggak nyebutin loh nama partainya. Waduh, senuk lagi. Kalau Bang Firdaus melihat nih banyak sekali advokat yang masuk penjara ya. Iya. Iya. Pendapatnya seperti apa Bang melihat hukum kita saat ini? Sebenarnya ya, advokat itu 2 kali disidangkan. Baru bisa diputuskan penjara atau tidak. Ya. Yang pertama sidang kode etik. Ketika putusan etik itu menyatakan dia tidak bisa dipidana, maka polisi harus bisa menjalankan itu. Karena itu perintah undang-undang. Undang-undang 18 tahun 2003 Ya. tentang advokat. Harusnya itu dilaksanakan. Dengan adanya rujukan surat keputusan sidang etik, Dewan Etik, maka polisi harus mempertimbangkan itu. Tidak melulu harus menjarakan orang, apalagi KUHP baru sekarang, KUHP baru. Ya. KUHP baru ini tidak untuk menjajah orang, tapi untuk memberikan orang pembinaan agar mereka menjadi manusia yang baik dan berbudi pekerti yang luhur di Indonesia ini. Tapi hari ini kalau ada penegak hukum seperti polisi, jaksa yang ngotot ingin menjarakan orang, padahal dalam pertimbangan hukumnya masih bisa diperbaiki mental dan moralnya, ya sebenarnya ada apa gitu loh. Dia mau menjarakan orang itu ada apa? Tapi kenyataannya sekarang yang saya lihat, saya pukul dulu Bang ya. Ya, oke. Banyak pejabat yang terkena kasus korupsi. Iya, ya. Seperti apa Bang melihat banyak pejabat terkena kasus korupsi? Kalau pejabat yang kena kasus korupsi ini kan karena hukumannya kurang apa? Beda sama di Cina, hukuman mati. Iya, kurang Bang. Di sini kurang. Nah, sekarang ini Mas Gibran udah pernah nyeletuk tuh. Ayo, undang-undang perampasan aset. Ya, DPR Pak tolong. Mahfud MD. Mas Gibran. Oh, oke. Mas Gibran dulu baru Mahfud Oke. MD. Ya. Mas Gibran udah pernah nyeletuk tuh. Nah, itu kita dukung gitu loh. Hanya saja kan di DPR RI ada beberapa partai yang menolak. Karena Oke. kita tahu kan partainya tahu sendiri. Emang siapa Bang? Hah? Emang siapa? Partai yang diinjek palanya kemarin. Aduh, saya nggak nyebutin loh nama partainya. Waduh, senuk lagi. Atau diinjek bolanya nih Bang? Aduh. Jadi kalau ada perampasan aset itu disahkan, Abang setuju? Setuju banget. Bila perlu hukum mati gitu. Kalau memang kita mau. Cuman kita terbentur dengan undang-undang hak asasi manusia. Masih ada kemungkinan nggak Bang? Bahwa ya mungkin salah satu hal yang bisa memberhentikan atau mengurangi korupsi di Indonesia adalah undang-undang itu disahkan. Ya tergantung dari kesadaran para pemilik partai sekarang ini. Kan semua kuncinya di pemilik partai. Kalau DPR RI kan hanya, kalau kata Bang apa kemarin, yang di Jawa Tengah itu, orang PDIP, kami ini kan hanya Korea-Korea. Jadi kami tergantung bos kami. Tergantung ketua partai berarti? Ya, Bambang Pacul. Oh iya, Bang Ya kan Pacul. tergantung ketua partai. Jadi ya susah dong kalau ketua partainya bilang, sudahlah jangan diitukan gitu kan, kasihan. Ya, kalau kasihan kan kasihan rakyatnya ini. Kapan Iya. sejahteranya rakyat kalau begini terus gitu. Nah, kalau misalnya Bang Firdaus ditawarkan menjadi salah satu advokat pejabat yang terkena korupsi, diambil nggak Bang? Saya ambil lah. Meskipun tahu itu salah? Belum tentu salah. Kan advokat kan. Kalau Abang bicara Oke. tentang saya sebagai advokat. Iya, betul. Kalau saya berbicara sebagai ustadz dan rakyat, saya akan bilang, bunuh dia. Tanpa Oke. dihukum pun gantung gitu. Oke. Tapi ketika Abang nanya, Sebagai kalau advokat. Abang sebagai advokat, ya udah, saya aja Ambil. kan duitnya gede. Akan saya bela. Gimana cara dia nggak dipenjara kan gitu. Oke, masalah benar atau salah gimana nanti ya? Ya kan hukum itu abstrak. Oke. Ada cara membelanya, di mana sisi pembelaan kita bisa kita terapkan di pengadilan. Soalnya Untuk per hari ini nih Bang, per hari kita syuting nih Bang, saya dengar Bang Hotman Paris menjadi pengacara dari Pak Febri Jampisus, ex-Jampisus. Ya nggak ada masalah sih. Kan yang jadi pengacaranya kan hanya namanya Hotman Paris, law firm-nya. Kan di belakang itu kan ada pengacara-pengacara yang memang di belakang dia Timnya ya? timnya. Kayak saya. Saya pembasmi, jangan dianggap sepele, ini udah ada 3.400 pengacara. 3.400?
Jadi ada 3.400 pengacara, ada profesor, ada doktor, ada mantan jaksa, ada mantan Jampidum, gabung sama saya. Oke. Ada orang Mabes Polri bintang 2, bintang 3 gabung menjadi advokat sekarang di Pembasmi. Dan kedepannya kasus yang terbesar apa sekarang Bang yang ditangani? Kemarin saya ditelepon oleh salah satu orang lah ya, minta saya mengambil alih kuasa dari Hamdan Julfa untuk ngurusin Sultan yang direbut oleh direbut oleh pemerintah. Ya. Saya disuruh ambil alih Hotel lagi. Sultan. Hotel Sultan. Ya. Saya mau ditunjuk, tapi belum ada kelanjutan lagi. Oke. Gitu. Mana ditelepon, gimana Pembasmi siap ya? Saya bilang siap. Gitu. Dan itu sempat rame-rame kemarin ya. Sampai rame-rame. Terus kalau Abang, sorry Bang. Iya, oke. Kalau Abang masih nyari uang, kan punya gunung di Parung. Ya kan gunungnya nggak bisa dimakan, Bang. Dijual susah belum bayar pajak. Bener juga ya, nggak bisa dimakan. Tapi kan nggak bisa dijual emang ya? Lebih bisa. Tanahnya bisa dijual dong? Udah mau dibeli sama Pak Prabowo untuk spot center Oke. di Rancabungur. Udah mau dibeli. Ini beneran nggak sih? Serius? Atau hanya bikin viral aja? Loh enggak. Kalau saya nggak benar Ada ditangkap dong, Bang. SHM-nya nggak? Ada surat-suratnya lengkap. Semua. Ada? Ada penetapan pengadilan apa semua ada. Kok bisa punya gunung Bang di Parung? Jadi ada salah satu anak Raja Banten namanya Prabu Ngabe Awan. Dia punya tanah, dia bekas Verponding Indonesia. Oke. Verponding Barat menjadi konversi Verponding Indonesia. Oke. Lalu dia upayakan begini, dan kami upayakan ke pengadilan. Ada keluarlah penetapan dan lain-lain. Ada pengakuan lah beberapa. Ya, akhirnya hal itu kami lakukan upaya hukum kemarin dengan pemasangan plang dan lain-lain. Somasi pada pihak-pihak. Gitu. Sampai rame sekarang. Iya. Jadi kalau seandainya ada yang mengklaim bahwa bohong tuh si Firdaus, ya udah kalau bohong mana yang benar? Keluar dari sarang lu gitu. Nggak ada juga? Nggak ada yang berani. Orang udah saya somasi semua perusahaan besar yang dudukin lahan klien saya. Oh berarti mereka tuh menduduki lahan yang salah ya? Iya. Selama ini ya? Mereka masuk bikin HGB berdasarkan cara yang salah. Kan bisa dipatahin HGB-nya nanti. Tapi karena mereka udah telanjur bangun perumahan di situ, udah telanjur bangun gedung, jadi mereka diem. Banyakan diem gitu. Ternyata ini benar ceritanya ya? Ya Saya benar pikir lah. ini mengada-ngada. Oh, enggak lah. Bikin viral, saya punya gunung gitu. Saya ini kan seumur hidup nggak pernah pakai bintang. Karena saya masih waras. Tapi kali ini dari Kemenkumham izinnya, jadi saya pakai bintang. Iya. Betul. Gitu. Kalau saya pakai bintang, saya nggak ada-ada ya? Oh iyalah. Nah, kalau dipikir-pikir nih Bang ya, kembali ke gunung nih, Iya, ke siap, Gunung siap. Parung nih. Siap. Kalau dibandingkan dengan 74 kg emas, lebih mahal mana Bang? Mahalan gunung saya lah. Di dalamnya kan kita belum tahu ada uraniumnya apa kagak. Oh iya. Iya. Uraniumnya. Emas belum ada seberapa aja. Kalau nerim kalau dijual sasetan aja kan bisa beli Lamborghini 5 itu.